Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta Ma'had Ilmi Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dars kita yang membahas kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Dr. Sa'ad Nasir Asy-Syitri hafizahullah ta'ala. Dan kita kemarin telah sampai di halaman ke-18. Ya, kemarin terakhir di halaman 17 mengenai akidah, ya, mengenai akidah mengenai istilah usuluddin. Ya, bahwa usuluddin itu istilah yang masih diperdebatkan sebenarnya, ya, karena maksudnya menisbatkan akidah sebagai usuluddin itu masih diperdebatkan karena pada kenyataannya fikih juga punya usul dan juga furu', ya, akidah juga punya usul dan juga furu'. Namun tentu kita katakan secara garis besar, ya, usuluddin itu adalah akidah, ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman ke-18. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah. Berkata syarih, yaitu Syekh Sa'ad Asy-Syitri hafizahullahu ta'ala, qauluhu naqulu bada'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala hadzal mukhtasaral aqdi biqaulihi naqul. Mu'allif yaitu Imam At-Tahawi rahimahullah memulai, ya, akidah beliau yang ringkas ini dengan mengatakan naqulu. Kami mengatakan, ai anna hadzal ladzi natakallamu bihi bina'an ala i'tiqadina. Maknanya adalah bahwa apa yang kami bicarakan di sini itu, ya, dibangun di atas akidah kami atau berdasarkan akidah kami. Wa hadzal qaulu alladzi natakallamu bihi huwa ma na'taqiduhu wa nadinu bihi Allah jalla wa ala. Dan apa yang kami bicarakan di sini itulah yang kami yakini dan kami beragama dan kami beribadah kepada Allah dengannya. Kemudian qauluhu fi tauhidillah ai fi ifradillah. Ya. Maknanya naqulu fi tauhidillah, kami berpendapat atau mengatakan tentang tauhid Allah, mentauhidkan Allah, ai fi ifradillah, yaitu mengesahkan Allah. Wa tauhidullahi jalla wa ala yashmalu anwa'at tauhidits tsalatsah. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 3 tauhid. Ya, tauhidul ibadah wa tauhidul rububiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Yaitu tauhid ibadah, tauhid peribadahan, tauhid ketuhanan, dan tauhid nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Kemudian qauluhu mu'taqidina ay jazimina bidzalika. Mana kalimat beliau mu'taqidin, ya, meyakininya, maknanya adalah memastikan hal tersebut. Ya. Faka'annana qad rabatna hadzal mu'taqad biqaulina li'anna al-aqda fil lughah ar-rabtu. Nah, maka seolah-olah kami mengikatkan akidah ini, ya, dengan hati-hati kami. Ya, karena aqd itu dalam bahasa Arab artinya ar-rabtu, yaitu ikatan, ya, mengikatkan di dalam hati. Kemudian makna kalimat beliau bitaufiqillah yahtamilu ay yakunal muradu annana nastamiddu dzalika min taufiqillah. Bitaufiqillah artinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalamnya terkandung makna bahwasanya kami, ya, mengambil itu atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kami mendapatkan akidah ini tentu berdasarkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Au ayyakunal muradu anna Allah jalla wa ala huwa alladhi tafaddala alaina. Ya. Atau,
Ya, maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, dialah yang mengaruniakannya kepada kita. Ya. Wa waffaqana li hadzal mu'taqad al-mabni 'ala al-adillati syar'iyyah. Dan Allah lah yang memberi taufik ya atau memberi petunjuk kepada akidah yang dibangun di atas dalil-dalil syariat ini. Fa innal 'abda innama yakunu mudrikan lis-shawabi bi taufiqillahi wa hidayatihi. Karena seorang hamba dia hanya bisa mengetahui yang benar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk apa namanya? Bentuk ketawadhuan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu ya kita bisa mengetahui akidah yang benar itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna perkataan beliau selanjutnya qauluhu innallaha wahidun la syarika lahu. Ya. Bahwasanya Allah itu wahid, Maha Esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Maknanya adalah lafdzul jalalah. Ya. Kalimat kemuliaan Allah ismu alamin ala rabbil izzati wal jalal. Merupakan isim alam. Isim alam berarti nama ya. Isim yang menunjuk kepada satu nama, yaitu nama bagi Rabb. Ya, Rabb itu berarti ya pemelihara, pencipta, ya yang maha mulia lagi maha agung. Wa wahidun ay annahu la yusyarikuhu ahad. Dan makna wahid artinya tidak ada yang berserikat dengannya satupun. Tidak ada yang bersama dengan Allah satupun. Tsumma akkadaha biqaulihi, kemudian Imam At-Tahawi menguatkannya dengan mengatakan la syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi wahid itu sudah menunjukkan makna la syarikalah, tapi dikuatkan lagi ya dengan la syarikalahu. Wa wahdaniyatullahi subhanahu wa ta'ala takunu fi umurin. Dan keesaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada beberapa hal. Yang tiga tadi ya, ada pada tiga hal. Al-amrul awal fi rububiyatihi. Yang pertama itu Allah Esa dalam ketuhanan. Fahuwal mutafarridu bil khalqi lil mawjudati wal mutasarrifu fi rizqihim wa fi tadbiril makhluqat. Yaitu maknanya adalah Allah Esa dalam ketuhanan, maksudnya Allah yang bersendirian dalam menciptakan segala sesuatu yang diciptakan, dan Allah yang bersendirian ya dalam mengatur rizki mereka, ya membagi-bagi rizki mereka, dan dalam mengatur makhluk-makhluknya. Ini berarti keyakinan tauhid rububiyah. Al-amru tsani, yang kedua, fi ibadatihi, yaitu dalam ibadahnya, ya mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Fala budda min ifradillahi jalla wa ala fi ibadatihi. Maka tidak boleh tidak untuk mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadahan kepadanya, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Fala yajuzu sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Maka tidak boleh memalingkan sedikit pun peribadatan kepada selain Allah. Walau kana nabiyyan muqarraban, walaupun dia itu seorang nabi yang didekatkan sekalipun, ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh disekutukan. Au malakan, atau malaikat, au solihan, atau orang yang soleh, au waliyan, atau yang dianggap wali sekalipun, fal ibadatu haqqun khalisun lillahi jalla wa ala. Ibadah itu, ya, ibadah yang benar itu adalah yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala, atau hak yang murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, ya lanjutannya ya. Dan sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya.
Itu tauhid peribadatan yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian al-amru tsalits, wahdaniyah Allah yang ketiga, yaitu wahdaniyah keesaan dalam fi asma'ihi wa sifatihi. Keesaan Allah Ta'ala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fala na'khudul asma'a wa sifati illa min indihi subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak mengambil nama-nama dan sifat-sifat kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya kita tidak boleh menetapkan sesuatu nama maupun sifat kecuali itu berasal dari Allah. Wa naqulu innahu la yumathiluhu ahadun minal khalqi fiha. Dan juga kita katakan bahwasanya tidak ada yang serupa dari kalangan makhluk di dalamnya, dalam nama dan sifat-sifat Allah. Itu dua prinsip ya, asma wa sifat itu adalah ya menetapkan hanya yang ditetapkan Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Waliyu'lama anna tauhidallahi ta'ala la budda fihi min tauhidil ibadati ma'a tauhidi ar-rububiyah. Dan untuk diketahui bahwasanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya wajib ya di dalamnya mencakup tauhid peribadatan di samping tauhid rububiyah. Amma tauhidur rububiyyati wahdahu fa innahu la yakfi. Adapun tauhid rububiyah semata maka tidaklah cukup. Fa inna ahlal jahiliyyati kanu yuqirruna bi tauhidir rububiyyati wa ma'a dzalika lam yunjihim hadza minal wasfi bil kufri wad dhalal. Karena orang-orang jahiliyah pun mereka mengakui ya keesaan Allah dalam ketuhanan, dalam penciptaan. Namun demikian, hal itu tidak menyelamatkan mereka dari ya, penyematan kekafiran atau label kekafiran dan kesesatan. Jadi tidak cukup hanya mengakui Allah itu Maha Pencipta saja, namun harus mengakui peribadahan hanya untuk Allah. Kemudian Imam Tahawi melanjutkan, wala syai'a mithluhu. Ya. Dan tidak ada segala sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Ai anna Allah jalla wa ala la yumathiluhu minal makhluqati syai' kainan man kana. Maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala tidak ada yang semisal ya dengannya di antara makhluk-makhluk siapapun dia. Ya, kainan man kana, siapapun dia. Kama qala subhanahu laisa kamitslihi syai'un, sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada yang seperti Allah. Wa qala subhanahu fala taj'alu lillahi andada. Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan, dan janganlah kalian menjadikan andada, niddan, ya, jamak dari nid, ya, yang artinya tandingan-tandingan bagi Allah. Sesuatu yang dianggap sama dengan atau setara dengan Allah, janganlah kalian jadikan satupun yang demikian bagi Allah. Ini dalilnya. Wa min muqtada i'tiqadina anna Allah la syai'a mithlahu. Nah, di antara konsekuensi dari akidah kita adalah bahwasanya Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Ya, an na'taqida anna Allah jalla wa ala la yumathiluhu syai' minal khalqi fi syai'in minas sifat. Dan atau anna na'taqidu ya, dan bahwa kita meyakini bahwasanya Allah tidak ada yang semisal dengannya dari satu makhluk pun dari sifat-sifat makhluk. Ya, tidak ada sifat yang serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil mumatsalah, dan makna dari mumatsalah ya, kalau ada kata-kata seperti ini ya, mumatsalah maknanya adalah al musyabahah min kulli wajhin. Makna mumatsalah itu adalah keserupaan ya dari segala sisi. Ya. Idh inna wujuda naw'it tasyabuhi bainal khaliqi wal makhluqi fi ismin aw asli sifatin la ya'ni wujuba nafyi dzalikal ismi
au tilka sifah 'anillahi jalla wa ala. Karena ya keberadaan adanya suatu keserupaan ya atau wujudan na'i tasyabuh, atau ada keserupaan, sebagian keserupaan antara makhluk, antara khalik dengan makhluk dalam nama atau dalam pokok sifat ya. Pokok sifat itu berarti sama-sama bersifat ya, belum ke detailnya ya. Asli sifat itu berarti sama-sama bersifat ya. La ya'ni tidak berarti wujuba nafyi dzalikal ismi. Bukan berarti kemudian kalau ada yang sama berarti kita harus menafikan ya nama tersebut atau sifat tersebut ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau ada yang serupa, sama-sama ada namanya sama atau pokok sifatnya sama, kemudian berarti kita harus nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak demikian. Fa inna Allah jalla wa ala qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah taala mengatakan tidak ada yang serupa dengannya satupun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Fanafal mithliyah ya. Fanafal mithliyata wa fi nafsil waqti athbata ismas sami' al-basir. Maka di sini Allah Ta'ala menafikan tamthil, menafikan keserupaan. Ya. Namun di waktu yang sama Allah menetapkan nama As-Sami Al-Basir. Ya. Ma'anna hadzal isma qad warada tasmiyatuhu libni Adam. Ya. Bersamaan dengan itu, nama ini pun juga atau datang ayat yang memberikan nama ini kepada Bani Adam, kepada manusia, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Dalam surat Al-Insan Allah taala mengatakan kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur dan kemudian kami uji dia dan kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Nah, kita perhatikan di sini bahwasanya adanya kesamaan, sama-sama punya nama Sami', ya, nama Basir, ya. Namun tidak berarti kemudian kita menafikan As-Sami' Al-Basir ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu lamma istad'uhu fi Misra min ajli munadharatihi ba'dama bada'a yubayyinu fasada aqaidihim. Talabu minhu ay yaktuba lahum aqidatahu. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah suatu ketika beliau diundang, ya, ketika beliau diundang atau mereka mengundang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ke Mesir atau di Mesir untuk mendebatnya setelah beliau mulai menjelaskan tentang kerusakan akidah mereka, maka mereka pun meminta kepada Syekhul Islam untuk menuliskan bagi mereka akidah Syekhul Islam, ya, liyunaqishuhu fiha, supaya bisa didiskusikan, supaya mereka bisa mendebatnya, ya, mengajak dialog dengannya. Faqala in katabtu lakum al-an qad taquluna innani mudahin lakum fiha. Ya. Maka Syekhul Islam mengatakan, kalau aku tulis kepada kalian sekarang, maka kalian akan mengatakan bahwasanya aku ini mudahin, aku ini penjilat, aku ini cari muka, ya, cari aman, ya, di hadapan kalian terkait dengan akidahku. Berarti kan istilahnya saya bisa aja nulis sesuatu yang mencari keridhaan kalian, kan gitu ya. Nah, kalau saya tulis sekarang kan jadinya begitu. Falan tanfa'a kitabati, maka tidak akan bermanfaat tulisanku. Walakin hunaka mu'taqad, ya, maujudun fi Dimashq. Akan tapi di sana ada mu'taqad, ada
akidah yang sudah ada di Damaskus, ya. Sa'alanihi qadin fi wasit, yang aku tulis atas permintaan seorang hakim di Wasit yang dikenal dengan akidah wasitiyah, ya. Fa akhbiruhu min ajli alla tattahimuni anni qad ghayyartu syai'an min mu'taqadi. Ya. Maka tolong hadirkan kepadaku, ya, akidah tersebut, ya, supaya kalian tidak menuduhku bahwa aku mengubah sesuatu pun dari akidahku yang telah kutulis. Nah, kalau sudah ditulis kan, ya, berarti kan saya nggak nulis buat kalian, ya. Saya betul-betul nulis untuk umat. Ya. Fa akhbaruhu wa qara'u fihi. Maka mereka pun menghadirkannya dan membacakannya. Falamma ja'u fima yata'allaqu bis sifat fi qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ketika mereka sampai pada penjelasan terkait dengan sifat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, ya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Istadalla mustadillun minhum bihadhil ayah ala nafyus sifat. Maka salah seorang dari mereka beristidlal, ya, menjadikan ini sebagai dalil, ya, menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menafikan atau menolak sifat. Ya, faqala lahumus syekh, maka syekh mengatakan kepada mereka, inna hadhil ayata dalilun ala itsbatis sifati wa laisa nafiha. Kata Syekh, bahkan ayat ini menjadi dalil untuk menetapkan sifat dan bukan untuk menolaknya. Li'anna subhanahu qala, karena Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, karena Allah Ta'ala mengatakan, ya, tidak ada serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fadalla hadza ala annahu muttasifun bisifatin. Maka menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat, ya, menyandang sifat dengan sifat-sifat. Menyandang sifat-sifat, ya. Lakin hadhihi sifat laisat mumathilatan li sifatil makhluk. Tapi sifat-sifat ini tentu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Jelas sekali, ya. Mereka kok bisa beristidlal untuk menafikan sifat, ini kita juga bingung. Ini sedikit kisah tentang Syekhul Islam ketika membantah mereka yang berdalil malah tidak sesuai dengan muqtadha atau konsekuensi dari dalil tersebut. Kemudian Imam At-Tahawi melanjutkan wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah. Maknanya qauluhu wala syai'un yu'jizuhu ay annallaha qadirun ala kulli syai'. Maknanya adalah bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Fa idza arada syai'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu. Apa yakun, ya. Maka maknanya adalah ketika Allah Ta'ala menginginkan sesuatu, maka cukuplah bagi Allah untuk mengatakan kun, ya, fayakun, maka terjadilah. Qala Allah Ta'ala mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa min ma'na qudratillahi jalla wa ala annahu fa'alun lima. Dan di antara makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah itu maha berkuasa, maha melaksanakan apapun, ya. Maha kuasa untuk melakukan apapun, ya. Fala yuridu jalla wa ala syai'an illa wala budda min wuqu'ihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang Allah inginkan kecuali pasti akan terwujud. Wa min ma'na qudratillahi annahu qadirun ala fi'li kulli syai'in walau lam yuqaddiruhu walam yuqaddirhu walam yurid iqa'ahu. Nah, dan di antara makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu walaupun tidak Allah takdirkan dan tidak Allah inginkan untuk terjadi. Karena dalam syarah yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, ada orang-orang yang
juga punya pendapat ya bahwa Allah itu hanya mampu pada sesuatu yang Allah kehendaki saja. Ya, mereka berdalil juga dengan ayat ya. Saya lupa ayatnya tapi. Nah, kalau nggak salah surat tentang saya lupa nanti coba saya ingat-ingat lagi ya. Jadi ada juga orang yang berdalil dengan seperti itu ya. Allah itu qadirun ala sesuatu, Allah itu hanya mampu pada sesuatu yang Allah kehendaki saja. Padahal enggak, Allah bahkan yang tidak Allah kehendaki pun Allah juga mampu. Faqudratullah syamilatun wa amah. Maka kekuasaan Allah itu menyeluruh dan umum, berlaku bagi semuanya. Ya. Jadi itu yang benar. Ya. Nanti coba kalau ada waktu insya Allah saya bukakan syarahnya Syekh Fauzan. Kemudian qauluhu Imam At-Tahawi melanjutkan wala ilaha ghairuhu qadimun bila ibtida. Ya. Kita bacakan syarahnya qauluhu wala ilaha ghairuhu dan tidak ada ilah selain Allah. Ai la ma'budu bihaqqin siwallahi jalla wa ala. Maknanya adalah tiada yang berhak ya disembah dengan benar kecuali Allah. Fala yastahiqqul ibadata ahadun siwah. Maka tidak ada yang berhak mendapatkan atau menerima peribadatan kecuali Allah. Wa nahnu la natawajjahu bi'ibadatina illa ahadin siwa. Dan kita juga tidak menghadapkan, tidak mempersembahkan ibadah-ibadah kita kepada siapapun kecuali Allah. Ya, jadi ada dua makna di sini. Makna yang pertama, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dan juga tidak boleh ya menunjukkan ibadah. Apa bahasa yang paling enak ya? Mempersembahkan ya, mempersembahkan peribadahan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali ada orang yang betul Allah berhak diibadahi. Ya, dia juga beribadah kepada Allah, tapi ternyata dia juga beribadah untuk selain Allah ya, untuk riya dan lain sebagainya. Kemudian qauluhu qadimun bila ibtida. Ya. Allah itu qadim, terdahulu, tanpa tanpa ada yang mendahulunya, ya. Atau tanpa ada pendahuluan atau tanpa ada permulaan, ya. Ai annahu jalla wa ala la zala maujudan fahuwa azali. Maknanya adalah bahwasanya Allah jalla wa ala itu senantiasa maujud, senantiasa ada. Dan dialah Allah yang azali, ya. Yang azali itu berarti yang azali. Bahasa Indonesianya saya nggak nemu ya. Yang senantiasa ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang al-awwal, yang maha awal dan maha akhir. Wa fasarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah ini dengan sabda beliau, Engkaulah ya Allah yang maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau. Wa min huna fa inna Allah jalla wa ala mutafarridun bi kaunihi qabla al-makhluqat. Maka dari sini ya bahwasanya Allah taala itu bersendirian ya. Wujudnya itu bersendirian sebelum makhluk-makhluk. Fa innal makhluqati wujidat ba'da lam yakun syai'un minha. Karena makhluk-makhluk itu hanya ada setelah atau wujidat ba'da lam yakun syai'un minha. Hanya ada setelah hanya ada sebelum ketiadaan. Ya. Bainama Rabbul Izzati wal Jalal awwalu bila ibtida. Adapun Allah Jalla wa ala, Rabb yang maha pemilik kemuliaan dan keagungan, maka Allah itu awal ya tanpa permulaan, ya tanpa permulaan. Wa qad istashkala
katsirun minal ulama'i kalimata qadim. Dan banyak ulama yang mempermasalahkan kalimat qadim. Ya, jadi kalimat qadim yang disebutkan Imam Tahawi ini mengundang perhatian, ya, dipermasalahkan. Dan banyak yang mempermasalahkannya. Wa hum fiha ala qaulain, dan mereka para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Al-qaulul awal qalu innahu lam yarid fi syai'in minan nususi itsbatuha wala nafyuha. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kalimat ini tidak ada dalam nas, tidak ditetapkan dan tidak pula ditolak dalam nas, ya. Wa min huna yambaghi an natawaqqafa fiha. Maka dari sini kita berkesimpulan hendaknya kita tawakuf dalam masalah ini, tidak menetapkannya dan juga tidak menolaknya. Khususan annal qadima qad yakunu lima sabaqa ghairuhu. Terlebih lagi bahwa al-qadim itu kadangkala telah didahului oleh sesuatu. Karena qadim itu sifatnya hanya terdahulu saja. Tidak berarti dia yang paling awal, gitu ya. Wa yastadilluna alaihi biqaulihi ta'ala kal urjunil qadim. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Yasin, ya, wal qamaru wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, itu ya kalau tidak salah, ya. Jadi bulan itu, ya, kami tetapkan manzilahnya sampai dia kembali ke seperti tandan yang tua. Artinya sebelum itu sudah ada, gitu ya. Sebelum itu sudah ada dan dia cuma kembali ke posisi yang tua, yang lama, gitu ya. Jadi qadim itu berarti tidak menunjukkan bahwasanya ada tidak memastikan bahwasanya ada sesuatu, tidak berarti qadim itu, ya, tidak bisa memastikan bahwasanya sebelumnya itu enggak ada sesuatu. Itu qadim. Ya, sehingga tidak kita tawakuf dalam hal ini. Itu pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, qalu yajuzu itlaquhu. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, ya, memutlakkan kalimat qadim kepada Allah. Wa haula'il ladzina ajazuhu ala qismain, dan yang membolehkan pun ada dua kelompok. Al-qismul awal ta'ifatun ajazathu min babi mukhatabatil qaum bi istilahihim. Pendapat yang kelompok yang pertama yang membolehkan dalam rangka itu sekedar supaya memudahkan untuk menggunakan istilah suatu kaum supaya bisa dipahami, ya, yaitu bab untuk supaya bisa memahamkan suatu kaum dengan bahasa mereka. Jadi boleh untuk alasan itu, gitu ya. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua, ta'ifatun istadallat biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda dukhuli lil masjidi. Dan kelompok yang kedua itu berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah yang agung, ya, dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang qadim, ya, yang telah ada sejak dulu, minasyaitonir rajim, berlindung dari setan yang terkutuk. Wa in kanal awwaluna yaquluna innal qidama huna mansubun lisultan wa laisa mansuban lidzatil ilahiyah. Walaupun, ya, kelompok pertama mengatakan, ya, sifat terdahulu di sini itu, ya, dia disandarkan kepada sultan, bukan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga sanggahan, ya, kelompok yang pertama kepada kelompok yang kedua. Wa ala kullin, fa inna lafdhata al-qadim laisat min asma'illahi jalla wa ala. Ya, ala kulli hal, ya, atau bagaimanapun juga lafaz al-qadim itu bukan
termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihu itlaqu ismil qadim ala Allah jalla wa ala. Tidak benar, tidak dibenarkan memutlakkan nama Al-Qadim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dibenarkan misalnya memberi nama Abdul Qadim. Meskipun kita dapati ada orang yang bernama demikian ya. Salah satu Amir Hizbut Tahrir itu namanya Abdul Qadim Zallum. Ya. Dan ini penamaan yang tidak benar. Lakin idza qayyadna kama qayyadal muallif rahimahullahu huna faqala qadimun bila ibtida fa innahu la kharaja fihi. Akan tapi kalau kita apa ya bahasanya yang paling enak ya? Mengikatkannya gitu, tapi kurang enak ya. Lakin idza qayyadna, akan tapi kalau kita kemudian membatasinya gitu ya. Membatasinya sebagaimana yang dibatasi oleh muallif di sini yaitu Imam Thahawi dengan mengatakan qadimun bila ibtida. Ya. Allah itu terdahulu tanpa bermula. Tanpa ada permulaan. Nah, ini berarti kata beliau fa innahu la kharaja fihi, tidak masalah. Ya. Kalau sudah dikasih keterangan tambahan gitu ya. Nah, kalau cuma qadim, wah nanti ada pendahulunya gitu ya. Tapi kalau bila ibtida tanpa permulaan, berarti ini sudah sesuai. Fayakunu khabaran la isman, dan itu pun sebatas khabar ya, mengkhabarkan tentang Allah dan bukan menjadikannya sebagai nama Allah. Dan khabar itu babnya lebih luas, ya lebih luas daripada nama Allah. Waqad qayyada bi annahu bila ibtida, dan bahwa Imam Thahawi telah memberikan takyid, memberikan batasan bahwa Allah itu qadim, namun qadim yang memang betul-betul tidak ada permulaannya. Ya. Jadi jelaskan saya bimbas di sini panjang juga, tapi intinya sama ya. Intinya sama dengan dijelaskan di atas bahwa nama qadim tidak ada dalam nas, ya. Ya, tidak ada dalam nas. Dan ini diingkari oleh sebagian ulama. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan qadimun bila ibtida, ya boleh, namun jangan memasukkan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dalam dalil. Ya, yang ada dalam dalil adalah al-awwal, ya. Seperti dalam surat Al-Hadid, ya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ya wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi itu terkait nama qadim. Kemudian beliau melanjutkan, Imam At-Tahawi melanjutkan daimun bila intiha. Ya. Yang artinya Allah Ta'ala senantiasa langgeng, senantiasa ada tanpa ada akhirnya. Ai annahu jalla wa ala yabqa wa la yafna. Maknanya lah Allah itu kekal dan tidak pernah akan lenyap. Allah Ta'ala mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Nama-nama Allah, ya. Dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Waqad fasarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan ini juga telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dijabarkan oleh beliau, engkaulah ya Allah yang maha akhir, tidak ada sesudahmu sesuatu pun. Ya. Itu mana daimun bila intiha. Kemudian beliau melanjutkan la yafna wa la yabid. Ya. Wa la yakunu illa ma yurid. Ya. Maknanya la yafna wa la yabid. Allah tidak lenyap dan tidak musnah. Yakni annallaha jalla wa ala yabqa hayyan. Maknanya adalah Allah akan senantiasa hidup. Allah Ta'ala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada sembahan selain Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Dan Allah juga mengatakan wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Dan waqad fassara bidzalika, dan Allah Ta'ala juga telah menjabarkan ayat ini dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala mengatakan
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surat Ar-Rahman Allah Ta'ala mengatakan segala sesuatu di atasnya yaitu di dunia ini akan musnah dan kekalah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Wa waradat an-nusus annal insa wal jinna wal bahaim yamutun. Dan telah datang dari dalam nas-nas bahwasanya manusia dan jin serta para hewan-hewan semuanya akan mati. Ya. Tapi yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat beliau wala yakunu illa ma yurid. Dan tidak ada yang terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Al-iradatu yuradu biha amron. Irada atau keinginan ya, itu ada atau dimaksudkan dengannya ada dua jenis. Ya, dua jenis iradah, dua jenis iradah. Iradah itu keinginan ya, kalau kita terjemahkan keinginan. Al-awwal al-iradatu asy-syar'iyyah, ats-tsani al-iradatu al-kauniyah al-qadariyah. Yang pertama iradah syar'iyyah. Yang kedua iradah kauniyah al-qadariyah. Iradah yang sifatnya kauni ya, yang sifatnya terjadi. Wa qawluhu huna yuridu al-muradu bihi al-iradatul kauniyah al-qadariyah. Yang dimaksud beliau di sini, iradah di sini, yuridu di sini adalah ya iradah kauniyah, yaitu keinginan yang sifatnya kauniyah. Ya, kauniyah yang memang terjadi secara takdir. Fala yahsulu wa la yaqa illa ma aradallahu wuqu'ahu fil iradatil kauniyah. Maka tidak akan terwujud dan tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki, kecuali yang Allah kehendaki akan terwujud. Atau kecuali yang Allah kehendaki terwujud. Ya. Dalam iradah Allah yang sifatnya kauniyah. Wa hadza fihi itsbatu umumi iradatillahi jalla wa ala. Dan dalam kalimat ini terdapat penetapan keumuman atau berlakunya secara keseluruhan ya iradah Allah Subhanahu wa taala. Saya izin minum dulu sebentar. Bismillah. Maaf, saya ulang. Ya, dan dalam kalimat ini terkandung penetapan ya berlakunya iradah Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya ya, perkara bagi Allah hanyalah ketika Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Fa idza aradallahu syai'an kaunan waqa'a. Maka ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka akan terjadi. Ya. Kemudian ini ada catatan kaki ya, ada catatan kaki yang mungkin kelewat. Di catatan kaki nomor 3 ya, tadi ketika membahas iradah syar'iyyah. Ya, iradah syar'iyyah dijelaskan di sini adalah atharun min atharil mahabbah. Ini merupakan buah dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuridu ayatuba alaikum, dan Allah itu ingin menerima tobat kalian. Maksudnya ingin di sini adalah Allah cinta untuk menerima tobat dari kalian. Meskipun pada kenyataannya Allah tidak menerima tobat semua manusia. Ya. Tapi Allah sebenarnya ingin, Allah cinta menerima tobat. Ya. Dan juga dalam firman Allah, yuridullahu bikumul yusra, dan Allah sebenarnya menginginkan, Allah mencintai bagi kalian kemudahan. Ya, meskipun ya tentu kita mengalami kemudahan dan kesulitan, ya, tapi sebenarnya Allah itu ya menghendaki ya, atau mencintai kemudahan. Ya, jadi ini atharun min atharil mahabbah. Ini buah dari ya cinta Allah Subhanahu wa taala atau
ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan yang Allah cintai. Kemudian beliau Imam Tahawi rahimahullah melanjutkan la tablughuhul auham wala tudrikuhul afham wala yushbihul anam. Ya. Maknanya adalah qauluhu la tablughuhul auham, tidak Allah tidak dicapai dengan waham, tidak dicapai dengan eh, apa enaknya kita terjemahin. Ya, Allah tidak dicapai dengan eh, apa ya? Bukan pemikiran ya. Waham itu Allah tidak dijangkau ya dengan membayangkan. Ya, gimana ya? Membuat jadi kalimat yang enak itu gimana ya? Allah tidak dijangkau dengan membayangkannya. Ya. Yakni ya, anna tasawurat annas mahma wasalat fa innaha la tasilu ila kunhi dzati rabbil izzati wal jalal. Maknanya adalah bahwasanya ya penggambaran manusia bagaimanapun manusia membayangkan ya sebagaimanapun usahanya ya, maka tidak akan bisa mencapai ya hakikat dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Kunhi itu hakikah ya. Tidak akan bisa mencapai hakikat Allah itu seperti apa, itu mau membayangkan seperti apa itu tidak akan bisa mencapaikan. Ya, tidak akan pernah bisa betul-betul mencapai hakikatnya. Wallahu jalla wa ala la yumkinu ayyuhata bihi. Maka Allah Ta'ala tidak mungkin untuk diliputi. Diliputi ini berarti tidak mungkin untuk dibayangkan, dilihat, dan lain sebagainya. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah. Ya. Itu makna dari la tablughul auham. Allah tidak dicapai dengan dengan membayangkannya gitu ya. Qauluhu wala tudrikuhul afham, dan Allah tidak pula dicapai dengan pemahaman. Yakni annal afhama la tuhitu bihi subhanahu min ayyi janib. Maknanya adalah bahwasanya ya akal pikiran atau pemahaman itu juga tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Ya. Maksudnya mau kita memikirkan apapun tentang sifat-sifat Allah, itu kita nggak akan bisa mencapainya. Zatnya aja kita nggak bisa membayangkannya seperti apa, apalagi kalau misalnya kita mau memikirkan tentang sifat-sifat Allah, itu tidak akan terbayangkan dan tidak akan bisa terpahami. Sebagaimana kita mencoba memahami Allah berbicara kepada makhluknya dalam satu waktu, ini enggak akal manusia memang tidak dikaruniai ya pemahaman untuk itu, gitu ya, sehingga tidak akan bisa dicapai oleh pemahaman. Qauluhu wala yushbihu al-anam, ya, wala yushbihuhul anam, wala yushbihul anam, dan tidak serupa dengan anam, yaitu anam adalah makhluk, ya. Yakni annallaha jalla wa ala la tujatu bainahu wa baina ghairihi musyabahah. Maknanya adalah bahwa Allah tidak ditemukan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Wal muradu bil anam humul khalq minal jinni wal insi. Dan makna dari al-anam adalah makhluk dari kalangan jin dan manusia. Wa fi hadza nafyun li musyabahatillahi jalla wa ala li syai'in minal makhluqat. Dan dalam kalimat ini terdapat penolakan terhadap musyabahah, terhadap penyerupaan Allah kepada makhluknya sedikit pun. Wa huwa subhanahu munazzahun an mithli dzalika, dan Allah taala disucikan dari hal yang semisal itu. Ya, dari keserupaan. Fa in qala qailun, dan jika ada yang mengatakan hunaka
tasyabuh baina sifatillahi wa sifatil makhluk. Ya. Kalau ada yang mengatakan misalnya, ya, jadi ini di antara metode Syekh Sa'ad As-Satri ya, sering mengandai-andaikan. Seandainya ada yang mengatakan demikian, gitu ya. Seandainya ada yang mengatakan memang terdapat keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Fahuna yadun wabnu Adam lahu yadun. Contohnya, Allah punya tangan dan manusia punya tangan. Wahuna rijl wabnu Adam lahu rijlun. Dan Allah punya kaki dan Bani Adam juga punya kaki. Ya, wallahu yatakallam wabnu Adam yatakallam. Allah berbicara, Bani Adam pun berbicara. Jadi sama-sama punya sifat. Ya. Fanaqul, maka kita jawab. Innana la nuthbitu mithla hadzal wasf illa bidalil. Maka kita katakan bahwasanya kita tidak menetapkan yang demikian kecuali dengan dalil. Falau ja'ana ahadun faqala ana ibnu fulan walam ya'ti bidalilin lam yuqbal minhu. Seandainya ada yang datang kepada kita mengatakan saya anaknya fulan tapi dia tidak mendatangkan bukti, maka kita tidak terima, ya. Wal ishtiraku fi asli sifati bainal makhluqi wal khaliqi la ya'ni tasyabuh. Maka ya adanya kesamaan ya dalam aslu sifatin atau aslu sifat, dalam pokok sifat antara makhluk dengan khalik, maka tidak kemudian berarti ada keserupaan. Wala ya'nil mumatsalah, tidak pula mengkonsekuensikan ya kesetaraan. Ya, fal filu lahu yadun wan namlatu laha yadun. Maka gajah punya tangan. Ya, berarti kaki yang depan ya kalau gajah ya. Maka gajah punya tangan dan namlah semut juga punya tangan. Falau qulta li ahadin, kalau engkau katakan kepada siapapun, ya inna yadun namlah tumathilu yadal fil la dhahika minka. Nah, kalau engkau katakan bahwasanya tangan semut itu seperti tangan gajah, maka tentu engkau akan ditertawakan, ya. Ma'anna kullan minhuma lahu yad. Padahal mereka berdua memang betul sama-sama punya tangan. Fa idza kana hadza at-tafawut hasala baina makhluqin wa makhluqin fam min babi aula ayyahsula bainal makhluqi wal khaliq. Maka jika terdapat perbedaan ya antara makhluk dengan makhluk dalam sifat ya, dalam kaifiyah sifatnya ya, maka tentu ya itu pun ada, tentu perbedaan itu akan lebih-lebih lagi pada antara makhluk dengan khalik. Ya. Itu bantahan bagi mereka. Ini masih ada lanjutannya ya. Wahuna soal, dan di sini juga ada pertanyaan. Mal farqu baina tashbihi wa tamtsil? Ada pertanyaan, apa bedanya antara tashbih dengan tamtsil? Ya, kita sering dengar ya, tashbih dan tamtsil. Jawabannya al-jawab al-farqu baina tamtsili wa tashbihi anna tashbiha qad yakunu min jihatin duna ukhra. Jawabannya adalah bahwasanya perbedaan di antara tamtsil dan tashbih adalah tashbih itu kadang-kala hanya terjadi pada satu sisi saja, ya, dan tidak pada sisi yang lain. Wa amal mumatsalah fala budda ay ang takuna min jami'il jihad. Kalau mumatsalah itu lebih banyak lagi, ya, bahwasanya dia adalah keserupaan dari segala sisi. Ya, bedanya itu. Wal ghalibu fi kalamil a'immah fi kutubil mu'taqad huwa nafyut tamtsil. Dan yang umum, yang paling banyak ada pada perkataan para imam di kitab-kitab akidah adalah menolak tamtsil. Ya. Waman atlaqa minhum nafyat tashbih qalu nuridu bihi tamtsil. Dan mereka yang menolak
menolak menolak penggunaan tasybih, mereka mengatakan yang kami maksud adalah tamtsil. Fa inna tasyabuha qad yakunu fi juz'in min as-sifati wa laysa fi jami'is sifati wal manfi wa huwa tasyabuh fi jami'is sifat. Karena ya tasyabuh, keserupaan kadangkala ada pada satu bagian saja dari suatu sifat dan tidak pada keseluruhan sifat. Dan wal manfi huwa tasyabuh fi jami'is sifat. Dan yang tertolak itu adalah tasyabuh, penyerupaan dalam semua sifat. Ya. Jadi misalnya ya seperti ini ya, kita mengatakan ya sama-sama punya sifat, namun berbeda kaifiyahnya. Nah, itu yang benar. Ya, kalau misalnya kita mengatakan tangan gajah sama dengan tangan semut, nah berarti itu tamtsil ya, menyerupakan sesuatu yang jelas-jelas berbeda. Ya, jadi ini perbedaan tasybih dan tamtsil. Ya, sudah jam 4.57, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin masih ada sisa waktu kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan. Tidak ada. Baik, alhamdulillah kita telah selesaikan pertemuan yang ketiga ini. Insyaallah taala di pertemuan datang kita akan lanjutkan di poin yang berikutnya. Ini tidak pakai poin ya. Jadi kita nggak bisa menandai. Kalau di kitab lain suka dikasih poin ya. Kalau ini nggak ada poinnya. Jadi halaman 25 ya, di halaman 25 di perkataan yang mengetahui hayyun la yamut qayyumun la yanam ya. Baik, barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan.